Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Safa Aini dari kelas D22 dengan NIM D22 2020 03144. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum KKPMT penginderaan pencernaan. Di sini kita langsung saja menjawab soal yang pertama, yaitu soal anatomi, fisiologi, histologi, patologi, patofisiologi, dan sistem digestif. Yang pertama yaitu sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan panduan dari gambar ini. Dan kemudian kita jelaskan. Baik, mari kita langsung saja. Ini gambar di sini. Gambarnya sudah kelihatan. Nah, di sini ada prosesnya dan ada 4 macam serosa, submukosa, musa, dan muscularis. Kita langsung saja jelaskan. Yang pertama, yaitu lapisan mukosa. Lapisan mukosa adalah pembatas dan melindungi bagian dalam tubuh manusia atau tubuh kita. Kita dapat menemukan mukosa di dalam hidung, mulut, dan paru-paru. Namun banyak bagian tubuh lainnya. Kemudian mukosa juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama membuat lendir, dan yang kedua yaitu membuatnya lembab. Lalu kemudian kita menjelaskan tentang jenis sel yang bermanfaat dalam bentuk pencernaan, yaitu ada 3 sel. Yang pertama sel goblet, yaitu bermanfaat untuk memproduksi mukus. Mukus ini adalah lendir yang berguna untuk menjaga lapisan luar dari sel lambung agar tidak terluka dan mengalami kerusakan bila terkena enzim seperti pepsin dan juga asam lambung. Kemudian yang kedua sel parietal, bermanfaat untuk menghasilkan asam lambung yang sering disebut dengan getah lambung. Dan yang ketiga yaitu sel Schiff yang bermanfaat untuk menghasilkan pepsinogen. Jadi pepsinogen ini berbentuk enzim pepsin yang aktif. Namun enzim pepsin ini juga berfungsi agar enzim tidak menerima mencerna protein di dalam lambung. Dengan demikian juga jika enzim pepsin yang tidak aktif maka akan mencegah pada sel tersebut. Dan yang ketiga yaitu sel Schiff. Sel Schiff ini bermanfaat untuk menghasilkan pepsinogen, ya tadi sudah. Itu ada 3, sel goblet dan parietal dan Schiff. Dan yang kedua yaitu lapisan submukosa. Lapisan submukosa adalah lapisan pada lambung di mana pembuluh darah vena dan arteri itu ditemukan. Pembuluh darah vena dan arteri itu juga memiliki manfaat untuk menyalurkan berbagai nutrisi makanan dan oksigen ke sel-sel perut. Jadi ini lapisan submukosa, kita bisa lihat. Dan yang pertama ini lapisannya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu lapisan muscularis. Lapisan ini adalah yang paling berat karena lapisan ini itu terdiri dari 3 lapisan yang berbeda lainnya. Muscularis juga merupakan lapisan yang terdiri dari otot, akan memberikan kemampuan kontraksi pada lambung serta menggerakkan makanan yang sudah dicerna ke organ pencernaan lainnya. Dan ini gambarnya, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan serosa adalah lapisan luar. Lapisan serosa merupakan
lapisan yang kecil, tipis, licin, dan berfungsi untuk melindungi lambung di permukaannya saat lambung perlu membesar selama proses pencernaan terjadi, dan lapisan serosa dapat melindungi perut dari gesekan dengan anggota tubuh yang lain. Kita lihat gambarnya. Ini tampilannya serosa. Bisa dilihat kostama serosanya dan berikutnya. Lalu lanjut ke nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus, protozoa atau parasit. Langsung kita jawab, yaitu yang pertama kita menjelaskan tentang protozoa. Apa sih itu protozoa? Protozoa adalah makhluk bersel tunggal yang memiliki beberapa di antaranya, yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Penyakit protozoa juga dapat bervariasi dari ringan sampai mengancam nyawa manusia. Hampir semua manusia memiliki protozoa dalam tubuh mereka di berbagai titik dalam hidup mereka. Namun, protozoa juga tertentu yang pernah menyebabkan penyakit ringan dan tanpa menjadi mengancam nyawa manusia. Sebuah contohnya yaitu Pneumocystis carini. Protozoa ini ditemukan pada organ paru-paru manusia yang sangat sehat, namun pada pasien dengan AIDS dapat menyebabkan pneumonia yang fatal sekali. Nah, lalu kemudian penyakit yang disebabkan protozoa itu ada berbagai macam, namun di sini untuk menjelaskan 3 penyebab penyakitnya saja. Yang pertama yaitu malaria. Malaria itu merupakan penyakit protozoa. Penyakit ini disebabkan dari genus Plasmodium dari filum protozoa. Gejalanya meliputi demam dengan menggigil dan kekakuan diikuti oleh keringat berlebihan, namun juga menyebabkan malaria otak dan kematian. Yang kedua yaitu amoebiasis. Penyebab penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolysia. Disentri amuba ditandai dengan mencret dengan darah dan lendir di dalamnya, nyeri perut, spasmodik umum. Hal ini biasanya diagnosisnya dengan pemeriksaan tinja di bawah mikroskop. Jika tidak cepat diobati, maka dapat menyebabkan borok pada usus besar dan abses di tempat lain dalam tubuh. Biasanya seperti itu, dan disertai amuba biasanya juga bisa diobati dengan nitronidazole seperti metronidazole dan tinidazole. Dan yang ketiga yaitu tokosplasmosis, yaitu merupakan penyakit protozoa yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh makan daging yang berkomunikasi atau kebanyakan konsumsi ini juga tanpa disengaja, kotoran kucing atau mungkin dengan makanan sayur yang belum dicuci bisa menyebabkan pada orang sehat. Namun tanpa gejala juga bisa menyebabkan penyakit seperti flu seperti itu. Namun pada orang dengan HIV bisa juga sangat fatal. Hal ini dapat menyebabkan encephalitis atau necrotizing retinochorditis. Pengobatannya biasanya dilakukan dengan cara clindamycin dan spiramisin. Seperti itu dari 2 soal yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum direkam. Bisa. Direkam.